orang-orang Yaman yang ngambil upahan di bandara. Yang namanya orang Arab berdua ini kan berebut gara-gara tas. Berebut lah bahasa Arab. Nah orang Indonesia ini ngirain ngedoain dia. Duduklah dia depan orang Arab nih. Kau anak lalu. Ngapa kau duduk situ? Oh kau nih kurang ajar tuh, orang Arab doakan kita, kata dia. Duduklah amin, kata dia. Padahal dua orang Arab itu sedang memperebutkan tasnya dia. Ketika orang yang sedang melaksanakan wukuf, ada aturan-aturan tertentu yang tidak boleh diabaikan. Orang dalam kondisi sakit harus wukuf, Pak. Bahkan kondisi ditandu sekalipun wajib wukuf. Kalau yang lainnya masih boleh diganti, Pak. Karena pada saat Arafah itu, ketika kita wukuf menghadapkan badan kita ke arah barat, ke matahari terbenam, dimulai min zawali syams hatta ila ghurubi syams, wukuf itu dimulai dari tergelincirnya matahari. Makna yang paling mudah, menurut Syekh Husain Nasr, manusia itu baru sadar dia membutuhkan Allah di saat dia sudah mulai tergelincir. Yang membedakan haji dengan umrah itu satu, Pak. Salah satunya adalah wukuf. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Secara aturan haji, siapapun itu orangnya yang tidak wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, hajinya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in hatta ila yaumiddin wa ba'du. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, para pengurus PWNU Kalimantan Barat, terkhusus kepada Katib Syuriah PWNU Kiai Mukhtarul Aziz yang dirahmati Allah, yang malam ini juga sebagai sohibul hajah, kolega kami, sahabat kami, walaupun saya jarang ketemu beliau. Ustadz Muhammad Ridwan, beliau ini sebagai sekretaris PWNU Kalimantan Barat, Pak. Sebenarnya saya wakil, Pak. Ya namanya wakil ini apa-apa disuruh-suruh boleh gitu ya. Kalau sini kan wakil katib, saya sebenarnya wakilnya Ki Mukhtarul. Kalau saya itu yang tua biasanya ngalah, Pak. Tapi nampak lama ngalah malah saya nih yang kena sini. Kena tugas terus ya. Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan oleh Allah di sebuah majelis yang luar biasa. Hari ini kita mendoakan saudara kita yang insya Allah, kalau tidak salah tanggal 6 ya, tanggal 6 berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah merahmati beliau dan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala apa yang menjadi tugas serta kewajiban beliau, dan dijadikan haji yang mabrur. Dan jangan lupa, kata Ki Mukhtarul, pesan apa Ki Mukhtarul? Jangan nanti minta hajar jahanam pula. Ya inilah NU, Pak. NU itu mau serius-serius ya mestinya ya ketawa gitu kan. Orang NU itu kan paling enak kalau diajak apapun. Jadi inilah rahasia dari Allah. Siapa menduga, siapa mengira, dan siapa yang menyangka, ternyata saudara kita Ustadz Ridwan ini tiba-tiba saya dapat kabar di grup bahwa beliau akan berangkat sebagai petugas dalam pelaksanaan ibadah haji, dan insya Allah nanti langsung terbang ke Makkah ya. Berarti karena ini sudah menjelang pelaksanaan ibadah haji, tidak lagi terbang ke Madinah, Pak, tapi sudah langsung ke Makkah, mungkin melalui bandara Jeddah ya, Jeddah King Abdul Aziz, karena jarak antara Jeddah dengan Makkah itu perjalanan tidak jauh, sekira antara 1 sampai 1,5 jam. 1,5 jam itu orang Arab, Pak. Nah, bukan perjalanan macam kita, kecepatan kita 40-50, kata Mas Selamat udah
udah mabuk darat kita. Tapi kalau orang Arab 120 itu masih goleng-geleng kepala, Pak. Oh, masih lambat kata dia. Jadi inilah rahasia dari Allah, bahwa makna haji yang paling sederhana adalah al-qasdu bil qalbi ziyaratan li baitil haram lin nusuk. Secara fikih, bahwa melaksanakan ibadah haji itu adalah menyengaja dan meniatkan dengan kesungguhan hati untuk berkunjung ke Baitul Haram, melaksanakan perintah Allah, yakni rukun Islam yang kelima, sebagaimana yang pernah disyariatkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan kemudian dilanjutkan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan berpanjang kalam, karena informasi terakhir tadi siang itu dari jamaah-jamaah yang sudah berangkat dari Madinah ke kota Makkah, cuaca Madinah itu kisaran 46. Iya, dan itu biasa, Pak. 46 itu biasa. Ya masih dia. Kalau kita di sini 46 udah selap semua gitu, Pak. Di sana udah sementara di Makkah antara 42 sampai 43 derajat. Tapi itulah rahasia dari Allah. Itulah rahasia dari Allah. Memang di dalam pelaksanaan ibadah haji, kalau memang tidak semata-mata diniatkan karena Allah, itu sulit. Hal pertama yang kita anggap sulit itu adalah ketika kita bicara biaya, Pak. Ditambah lagi dengan hari ini jadwal keberangkatan, kalau daftar hari ini mungkin tahun 2030 baru dapat kuota. 20 tahun berarti tahun 2044. Umurnya yang paling muda siapa ya? Pak RT hari ini berapa? Pak RT ada 60? Sudah sampai Pak. 50 lebih. Wah, jangan dikorting lagi. 54 tambah 24 kan berarti hampir 80. Tapi bukan itu persoalannya. Bicara soal rahasia dari Allah, Mas Ridwan ini kan hanya berapa hari langsung berangkat kan? 4 hari ditelepon. 4 hari ditelepon tuh. Kalau memang itu sudah kehendak dan izin dari Allah, tidak ada perkara sulit. Saya sering cerita dengan teman-teman di mana bahwa meniatkan haji itu Allah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau kita puasa niatnya kan pasti lillahi ta'ala di ujung. Bicara soal zakat ujungnya lillahi ta'ala. Salat pun lillahi ta'ala. Semua ibadah dan amaliyah lillahi ta'ala. Tetapi ketika secara khusus Allah mengawali kalimat atau ayat walillahi 'alan nasi, Allah menggunakan kata awal yang unik. Allah itu sudah mewajibkan kepada siapapun yang mau berangkat haji itu lillahi ta'ala dulu. Karena ini menyangkut masalah ibadah dan amaliyah, yang menyangkut masalah ibadah yang sifatnya secara jasadiah dan maliyah. Ibadah yang menyangkut masalah badan kita, jasad kita, dan harta kita. Kalau orang sholat kan nggak perlu bayar, iya kan? Orang zakat cuma mengeluarkan hartanya saja. Tetapi berkenaan dengan haji kan dua-duanya nih. Jadi yang harus siap itu yang ketika Allah menyebutkan man istata'a ilaihi sabila, itu kalimat istata'a itu kan luas nanti secara fikih cakupannya. Ada orang yang mampu secara harta tetapi tidak mampu untuk melaksanakan karena beberapa kondisi. Ada orang yang sangat mampu tapi tidak memampukan diri. Ada orang yang mampu zahir batin tapi takut, Pak. Yang paling lucu itu kalau orang berangkat haji takut dosanya dilihatin katanya. Hah? Justru ke sana kita mau tobat. Oh, tobat di Indonesia ini lama, saya bilang. Jadi hari ini kita doakan pertama Ustadz Ridwan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari tatanan dari awal, kita kan nggak menduga, tapi itulah rahasia Allah, Pak. Kadang orang itu menabung sampai bertahun-tahun belum berangkat, meninggal. Karena saya dulu punya tetangga itu. Saya punya tetangga itu kalau bicara rezeki ya, bicara soal uang, dia paling banyak, Pak. Tetangga-tetangga kita di kota Siantan ini paling waktu itu kerjaan yang paling bagus bagi mereka itu hanya sopir oplet waktu itu ya. Sopir oplet. Sebelum itu kan ya paling bawa speed.
Nah orang ini, tetangga saya ini, zaman orang sulit cari kerjaan dia udah kontraktor, Pak. Karena saya ingat dia borong jalan itu dari sini Singkawang, Pak. Tapi ketika ditanya kenapa nggak haji, jawabannya satu, belum wajib. Kok belum wajib ini? Jadi yang wajib siapa? Saya tanya gitu, tukang beca. Mohon maaf, bukan merendahkan. Tukang beca, tukang sampan. Kalau sekelas Anda itu tidak wajib menurut Anda, yang wajib siapa? Nah ini kan menjadi persoalan unik, Pak. Saya katakan persoalan unik, banyak di antara kita selalu mencari alasan bahwa itu kan haji itu begini begitu. Ya udah, saya jawab kita tidak perlu berdebat karena ini kan masalah Anda juga. Ini juga rezeki Anda, badan Anda juga. Tetapi yang saya maksud, jangan sampai kemudian Allah mengambil harta kita dengan cara Allah. Dan orang yang melaksanakan ibadah haji itu semata-mata pertama niat karena Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan serta menyempurnakan rukun Islamnya serta mengikuti jejak langkah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam syariat Islam bahwa haji itu wajibnya cuma 1 kali. Dan umroh pun sunnahnya cuma 2 kali. Karena Rasulullah hajinya 1 kali, itu pertama sekaligus yang terakhir. Dan Rasulullah umrohnya cuma 2 kali. Kalau yang bolak-balik itu Ustaz, ya terserah kan punya duit. Ya kan? Nah karena kenapa? Orang sana Makkah. Iya. Kalau orang Makkah ya dekat ya, bolak-balik aja dia. Nah, tapi oleh karenanya para jamaah sekalian, hari ini kita mendoakan Ustadz Ridwan. Setelah beliau di sana, doakan kami. Yang lain jangan disebut saya dulu, Mas. Kalau saya disebut dulu, nanti ceramahnya agak lama nih. Bisa diatur ya. Nah ini loh Pak. Jadi kalau hari ini kita doakan beliau, di sana itu tempat yang mustajabah. Jadi kalau hari ini kita merasa bahwa uang kita banyak begini dan begitu, nyampe di sana itu nol kita Pak, kosong kita. Orang bilang oh tempat paling indah itu di sana di sini, nggak ada Pak. Kalau orang yang betul-betul beriman kepada Allah, dia pasti bahagia. Karena Mas Ridwan ini menjadi tamu istimewanya Allah, bukan tamunya raja. Raja Saudi itu hanya melayani saja. Beliau ini dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji itu karena sebagai tamu. Dan tamu spesial itu ya harus dispesialkan. Maka sesuai dengan peraturan pemerintah Saudi hari ini, kan sudah mulai banyak tuh calon-calon jamaah haji yang degil-degil dan dibalikkan ke Indonesia itu. Kemarin dari Makassar 22, hari ini ada 37 yang akan dikembalikan ke Indonesia karena tidak sesuai. Orang Indonesia kan memang suka degil, Pak. Apa aja bisa dibuat. Yang paling lucu yang 37 orang ini malah itu pemalsuan sudah. Lama-lama orang Arab marah nggak gitu Pak. Kalau selama ini orang Arab dianggap orang Indonesia nih, tak apalah orang Indonesia pun baik kan gitu. Tapi ternyata orang Arab pun marah sekarang kan gitu. Sekarang di mana-mana ada ini dan itu. Karena apa? Karena orang yang melaksanakan haji itu adalah tamunya Allah, maka tentu itu juga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kecil paling sederhananya kita itu sudah niat mustaqbilal qiblati. Berpuluh-puluh tahun, 30-40 tahun kita niat salatnya seperti itu. Tiba-tiba di satu kesempatan Allah memanggil kita dan kita bisa berhadapan langsung dengan Ka'bah yang selama itu selalu kita angan-angankan di pikiran kita semuanya. Alangkah mulianya dan alangkah indahnya orang-orang yang Allah perkenankan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Semoga haji Mas Ridwan nanti menjadi haji yang mabrur dan umrahnya menjadi umratan yang makmur, tawafnya menjadi tawafan masyhuda dan sa'inya menjadi sa'yan masykura. Jadi dalam pelaksanaan ibadah haji bil ikhtisar dengan singkat saja. Karena dari tadi hidangan sudah datang semua nih Pak. Nah ini silahkan dinikmati, tapi jangan banyak-banyak, nanti saya tak kebagian pula Pak. Jadi puncak haji itu insya Allah nanti pada sekira tanggal 16 ya, 16. Jadi puncak haji itu pada waktu wukuf di Arafah. Yang membedakan haji dengan umrah itu satu Pak, salah satunya adalah wukuf.
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Secara aturan haji, siapapun itu orangnya yang tidak wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, hajinya batal. Kalau yang lain bisa diganti, Pak. Tapi kalau wukuf pada tanggal 9 yang dimulai ketika matahari tergelincir sehabis zuhur, makna wukuf sederhananya adalah waqafah, diam. Kenapa harus diam? Karena manusia itu harus belajar mendiamkan dirinya dari hal-hal yang tidak manfaat. Ini kalau selama ini kalau di PWNU ini yang paling sibuk itu kan bukan ketua, Pak, tapi sekretaris. Mas Ridwan ini susah ditemui, Pak. Kalau ditelepon sama kita orang, mana Mas Ridwan? Jakarta. Nyaman kali dia itu. Garuda itu udah punya sampean, Mas ya? Oh, separuh ya? Oh, nyaman ada orang dalam nampak nih. Hah? Oh gitu ya? Oh, nampak banyak simpanan nih kawannya. Jadi ini kan begitu, Pak. Selama ini kan Mas Ridwan ini berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Jadi hadiahnya kan ini. Barokahnya NU ada hadiah untuk beliau. Ya hadiahnya melalui pelaksanaan ibadah haji ini. Kenapa orang itu haji itu wukufnya di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, kemudian di Indonesia di luar tempat itu adalah sunnah untuk berpuasa Arafah. Karena pada saat Arafah itu ketika kita wukuf menghadapkan badan kita ke arah barat, ke matahari terbenam, dimulai min zawali syams hatta ila ghurubi syams, wukuf itu dimulai dari tergelincirnya matahari. Makna yang paling mudah menurut Syekh Husain Nasr, manusia itu baru sadar dia membutuhkan Allah di saat dia sudah mulai tergelincir. Kenapa harus diam? Kita ini kan capek. Mas Slamet nggak capek, Mas? Bawa mobil Mas harian, Mas? Capek. Mas Said nggak capek ngelas terus tuh? Sekali-sekali ngelasnya ke Madinah gitu kan? Masa ngelasnya di 28 terus gitu tuh kan? Manusia tuh capek, Pak. Sampean capek? Capek juga hidup itu. Maka biar hilang capeknya, kata Allah, udah istirahat di sini, istirahatkan duniamu, jangan hadapkan wajahmu itu ke dunia terus, hadapkan dirimu ke akhiratmu. Orang wukuf itu kan sudah nggak ingat yang lain selain hanya ingat kesalahannya kepada Allah. Maka orang wukuf itu, di saat wukuf itulah doa-doamu akan dikabulkan oleh Allah, kata Rasulullah Muhammad SAW. Kan itu puncaknya haji. Orang itu selagi masih begini, masih sehat, masih begini, masih banyak keinginan. Mas Slamet aja nggak usah ngomong juga saya tahu pengen nambah bini 3 kan? Nggak usah ngomong, semuanya sama kok gitu kan? Hanya kesempatannya aja yang beda kan begitu? Oh, nggak ada keberanian, bukan nggak ada niat ya? Oh ternyata nggak ada keberanian Mas Slamet nih. Wah, tapi kalau duduk selama ini kayak paling gagah aja kelihatannya. Nah itulah hidupmu. Orang wukuf itu mendiamkan dirinya dari hal yang bersifat duniawi. Yang diingat cuma satu, waktu kepulangannya menghadap kepada Allah. Nah kita ini kan hidup ini kan hanya main-main di sini. Sebentar saja main-main di dunia ini. Lama-lama dipanggil pulang sama Allah. Nah di saat itulah ketika orang yang sedang melaksanakan wukuf ada aturan-aturan tertentu yang tidak boleh diabaikan. Orang dalam kondisi sakit harus wukuf, Pak. Bahkan kondisi ditandu sekalipun wajib wukuf. Kalau yang lainnya masih boleh diganti, Pak. Nah itulah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang lain itu tidak ada proses haji, Pak. Hanya Ibrahim, Ismail dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena keturunan Nabi Ibrahim yang lain itu kan tidak bertempat di Mekah, tapi bertinggal di sekitar hari ini Palestina dan sekitarnya.
walaupun terjadi perbedaan pendapat, katanya salah satu keturunan Ibrahim itu Nabi Syuaib yang ada di Madian. Terjadi perbedaan pendapat, itu nggak perlu dilebarkan lah. Nah, oleh karenanya para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga berharap kepada Allah bahwa besok, lusa dan seterusnya Allah memudahkan rezeki kita. Amin. Dan Allah memudahkan kita agar kita dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nggak usah khawatir, perbanyak saja berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ikhtiarnya cukupkan. Mar Said? Nah, jadi kalau besok itu sudah mulai ngelas, bismillahirrahmanirrahim, niatkan itu rezekinya itu disisihkan untuk perjalanan haji. Paham nggak? Nah, jangan bangun rumah terus, tapi rumah orang terus yang dibangun, Pak. Perasaan rumahnya masih itu juga gitu tuh kan. Nah, ini kan unik Mar Said ini, rumah orang dibagusin, punya dia sendiri dilupain, Pak. Hah? Oh, hukumnya tukang gitu. Kalau panjang dipotong, kalau pendek disambung, berarti nggak pernah cukup ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi oleh karenanya kalau kita meniatkan ibadah itu semata-mata karena Allah, insya Allah apapun akan dimudahkan oleh Allah. Nah, tapi yang bagian akhir ada satu hal yang unik nih Mas Ridwan ini. Kalau orang Indonesia ini kan memang aneh, Pak. Kan ada memang Rasulullah SAW mengingatkan, kalau kalian ke Madinah, sempatkanlah berbelanja walaupun sedikit. Karena berbelanja di Madinah itu barokah. Orang Indonesia penuh kopernya, Pak. Jadi kalau kita tanya, apa banyak betul belanja nih? Kata Nabi, Pak Ustadz, tadi kata mutawif kita tuh, kata tour leader kita tuh disebut kalau belanja di Madinah tuh berkah. Ini kalau 3 koper bukan berkah, Bu. Ini udah berkadas dia bilang, udah bukan Bu nih. Jadi begini Bu, kita ini punya aturan-aturan yang khawatir nanti di penerbangan kalau sudah melebihi ya yang begini-begini, kalau usahakan jangan Bu. Jadi tujuan dari kita melaksanakan ibadah haji itu agar kemudian Allah sebagaimana yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di puncaknya adalah al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu balasannya tidak ada yang lain, yang pantas diterima oleh mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Makna surga yang itu kan masih lama. Makna akan ada 3 kategori, ada mabrur, ada makbul, ada mardud. Kalau makbul itu sebelum berangkat haji biasa-biasa saja, pulang haji ibadahnya luar biasa. Ada yang kedua makbul. Makbul ini kata orang Melayu itu diterima tapi pakpok, Pak. Tahu pakpok kan? Pakpok kosong-kosong dia. Berangkat macam tu, balik macam tu. Sama pun tak boleh. Jadi guna kau nak sembahyang situ apa kata dia. Kau ni jangan ngina aku kata dia. Kata Pak Ustaz Zain, orang yang solat di Masjidil Haram tu 1 kali sama dengan 100.000 solat tempat lain. Maka aku tak solat 5 tahun pun tak masalah kata dia. Modal masih banyak kata dia. Alamak sih orang salah tafsir pula ada ni sih orang. Ngeri saya Pak kalau pengajian ibu-ibu tu nyampaikan itu, tak mau saya Pak. Belum maghrib saya solat dia. No kata dia di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu sama dengan 10.000 kali. Masih banyak lagi cadangan saya kata dia. Parah orang Pontianak ni sebenarnya. Sejak masa tu saya tak pernah nyampaikan macam tu ke ibu-ibu Pontianak Pak. Sakit kita dibuatnya Pak. Jadi di bagian akhir apa yang saya sampaikan, kalau yang terakhir yang tadi makbul itu pakpok, berangkat dengan balik pun sama. Nah, yang terakhir ni yang mardud, lebih buruk. Berangkat baik-baik, balik tambah tak baik. Nah, berarti dia bukan cuma pakpok Pak. Teko balik bandar dia. Dia teko banyak dia. Jadi oleh karenanya ini walaupun sambil guyonan Pak ya, tapi mudah-mudahan menjadi hal yang manfaat bagi kita semuanya. Tentu layak bagi kita semuanya nanti minta didoakan kepada beliau. Ya sekali-sekali lah WA dengan beliau. Mas Ridwan di mana nih gitu kan. Lagi melempar nih Pak gitu kan.
Apa niatnya? Itulah saya niatkan lempar bapak itu. Bukan di tempat itu, Mas Ridwan. Bukan niat lempar gitu kan. Macam orang kampung saya itu, abah saya naik haji tahun 75. Tahun 75 masa beliau balik saya masih kecil lagi, tapi masih ingat. Abah tuh banyak ceritanya. Orang Indonesia ini kan mengelucu-lucu, Pak. Udah tak tahu bahasa Arab, sok-sok tahu. Orang Indonesia kata abah tuh. Jadi masa itu orang haji kan pakai sahara tuh. Yang besi dipikul tuh, tas panjang tuh. Zaman itu kan sahara namanya, itu beratnya luar biasa kata abah. Isinya tak seberapa, beratnya tuh. Besi kan. Nah, jadi direbutlah tas itu, sahara itu direbutlah sama orang-orang Yaman yang ngambil upahan di bandara. Yang namanya orang Arab berdua ini kan berebut gara-gara tas. Berebutlah bahasa Arab. Nah, orang Indonesia ini ngirain ngedoain dia. Duduklah dia depan orang Arab nih. Kau anak lalu. Ngapa kau duduk situ? Kau ni kurang ajar tu, orang Arab doakan kita, kata dia. Duduklah, amin, kata dia. Padahal dua orang Arab itu sedang memperebutkan tasnya dia. Jadi kalau memang tak paham, tanyalah kepada petugas-petugas yang paham di sana. Biar kita ni bukan haji salah kaprah gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang dilaksanakan malam hari ini menjadi satu yang manfaat dan barakah bagi kita semuanya. Jangan berkecil hati, dan mari kita akhiri dengan doa talbiyah bersama-sama. Mudah-mudahan dengan doa talbiyah ini Allah mudahkan kita semuanya, dan Allah berikan jalan bagi kita semuanya untuk mudah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan benar dan itu semata-mata kebenaran dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika itu salah murni karena memang keawaman dan kebodohan saya. Untuk Mas Ridwan, terima kasih untuk waktunya, dan kita nanti minta doa bersama-sama bersama Kiai Mukhtarul Aziz. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.